Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama kami pagi ini di podcast Kodim 0309 Solo. Pagi ini kita akan berbincang santai dengan perwira seksi personalia dalam tema penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat gratis tanpa dipungut biaya. Pagi ini kita minta kepada Pak Pasi untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa. Pak Pasi, silakan. Baik, selamat pagi. Saya juga akan perkenalkan diri, Letnan 1 Infanteri WS Digus Warman selaku perwira seksi personalia Kodim 0309 Solo. Baik, itulah perkenalan singkat dari perwira seksi personalia Kodim 0309 Solo. Kita akan berbincang santai. Yang pertama, mohon izin Pak Pasi. Ya. Ada masyarakat yang bertanya, kapan dibuka jadwal pendaftaran prajurit TNI Angkatan Darat baik Tamtama, Bintara maupun perwiranya? Mohon izin Pak Pasi. Baik, untuk pembukaan Tamtama dan Bintara kita udah melalui ada 2 tahap. Yang kemarin ini kita udah buka melalui online pada tanggal 11 September sampai dengan tanggal 25 Oktober. Bagi rekan-rekan atau anak-anak yang ingin mendaftar menjadi bergabung di TNI ini, silakan. Pendaftaran kita udah buka dari tanggal 11 September sampai dengan 25 Oktober kemarin. Kemudian insya Allah nanti akan diverifikasi tanggal 15 Oktober. Demikian. Siap Pak Pasi. Berarti pendaftarannya sudah dibuka dari tanggal 11 September sampai 25 Oktober. Menyangkut masalah pendaftaran juga nih Pak Pasi. Mungkin ada masyarakat di Kota Solo, di Kabupaten Solo dan Solo Selatan juga bertanya, untuk menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat, baik Tamtama maupun Bintara maupun perwira sekaligus, apa persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh calon prajurit ini? Mohon pencerahannya Pak Pasi. Oke. Untuk persyaratan tidak ada perubahan dari dulu sampai sekarang tetap. Yang pertama itu udah jelas warga negara Indonesia. Siap. Ya, kita belum dibuka untuk warga negara luar, tapi ini warga negara Indonesia. Siap. Yang pertama. Kemudian yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena di tentara itu harus iman yang kuat sebenarnya yang diterima. Kemudian yang ketiga, setia kepada negara. Setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak kita lihat dengan masa-masa yang lalu banyak yang tidak setia dengan negara. Makanya sekarang peraturan menjadi seorang militer itu harus setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang keempat, berumur paling rendah 17 tahun. Siap. Kalau 16 tahun kan belum terima, masih kecil. 17 tahun 10 bulan. Siap. Bilangnya saya 17 tahun 10 bulan. Kemudian paling tinggi 24 tahun pada tanggal 13 November nanti. Berarti udah ada keringanan sedikit daripada yang biasa. Biasanya kan tanggal 22 cuma. Sekarang udah sampai tanggal 24. Berarti negara udah memberikan kesempatan bagi yang udah berumur 24 tahun. Siap. Kemudian yang selanjutnya tidak memiliki catatan kriminal. Siap. Yang arti katanya harus ada SKCK dari kepolisian. Siap. Itu udah biasa kita laksanakan dimanapun kita mendaftar. Itu harus ada SKCK. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Itu sangat penting bagi seorang militer itu sehat dan jasmani. Gak mungkin orang patah kita ya kapan dia mau kerja. Siap. Itu sebenarnya tujuan pemerintah. Makanya harus sehat jasmani dan rohani. Kemudian selanjutnya tidak sedang dalam kehilangan hak. Maksudnya tidak sedang melaksanakan proses hukum. Siap. Nah itu persyaratan yang harus kita siapkan. Demikian. Baik, kabar gembira juga untuk para putra dan putri yang ada di wilayah Kota Solo dan Kabupaten Solo dan Solo Selatan, bahwasanya kabar gembiranya untuk menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang semulanya batas usia paling tinggi 22 tahun, sekarang menjadi 24
tahun sesuai dengan kebijakan dari pimpinan Angkatan Darat. Untuk pertanyaan berikutnya nih Pak Pasi. Iya, silakan. Kalau sudah tahu informasi sebanyak ini pasti mungkin ada yang menyampaikan, ada berita-berita hoax di luar sana yang menyatakan kalau menjadi seorang prajurit itu harus bayar, harus ada uang, harus ada orang dalam. Sementara dari satuan atas, dari komando atas itu masuk prajurit itu tidak ada dipungut biaya alias gratis. Mohon pencerahannya Pak Bos. Baik, di sini saya akan menjelaskan sesuai hoax yang berkembang Siap. di masyarakat. Bahwasanya setiap mendaftar TNI, setiap menjadi seorang prajurit harus bayar. Itu tidak ada, itu hak semua itu. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena banyak sekali hal-hal yang tidak baik untuk diterima. Masa ia menjadi seorang prajurit saja harus bayar? Sementara dari negara, dari pimpinan kita untuk menerima seorang prajurit itu negara yang akan membiayai, Siap. bukan biaya pribadi. Demikian. Siap. Berarti pemirsa sudah jelas bahwasanya untuk menjadi seorang prajurit tidak ada dipungut biaya alias gratis. Untuk itu bagi adik-adik yang ingin mendaftar menjadi seorang prajurit, jangan mau diiming-imingkan uang membayar sekian banyak untuk menjadi prajurit TNI. Siapkan dirimu, siapkan fisikmu, kamu berdoa pasti kamu akan menjadi seorang prajurit. Terus Pak Pasi, Iya. masyarakat juga bertanya ini Pak Pasi, bagaimana cara mendaftar untuk menjadi seorang prajurit? Sementara di Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan, khususnya wilayah Kodim, masih ada daerah-daerah yang blank spot ataupun yang tidak mempunyai jaringan internet. Mohon pencerahannya Pak Pasi. Baik, di sini saya juga akan menyampaikan untuk pendaftarannya itu ada dua kategorinya. Siap, Yang pertama melalui online. siap, Sekiranya kita tidak dapat dengan jaringan online, silakan datang ke Kodim Solo, Kodim 0309 Solo, Personalia. siap, Kami menunggu 24 jam terbuka untuk umum. siap. Demikian. Berarti sudah jelas para pemirsa dan masyarakat yang ada di wilayah Kodim Solo bahwasanya apabila ada terkendala masalah pendaftaran online maupun offline, diharap para putra dan putri silakan datangi ke Makodim 0309 Solo di Jalan Ahmad Yani nomor 1, Kelurahan 6 Suku, Kecamatan Lubuk Sekara, Kota Solo. Yang paling terakhir ini Pak Pasi, Iya. kami dari Dinas Penerangan Kodim meminta kepada Pak Pasi untuk memberikan himbauan kepada putra dan putri yang ada di Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan untuk mendaftarkan diri bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Darat untuk sama-sama mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silakan Pak Pasi. Baik, saya juga menghimbau kepada masyarakat atau adik-adik yang berkeinginan untuk mengabdi melalui jalur Angkatan Darat, melalui jalur prajurit, silakan mendaftarkan diri ke Kodim 0309 Solo. Kami dari seksi Personalia mengucapkan dan akan menunggu 24 jam kami terbuka untuk umum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, berarti sudah jelas apa yang disampaikan, himbauan dan ajakan dari perwira seksi Personalia Kodim 0309 Solo. Kami pun dari penerangan Kodim 0309 Solo juga menghimbau dan mengajak kepada adik-adik kami, putra dan putri terbaik Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan untuk mendaftarkan diri bergabung bersama kami mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui TNI Angkatan Darat. Sekian dan terima kasih. Kodim Solo bersinar.